Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Di edisi kali ini kembali saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat subscriber. Berikut ini adalah pertanyaannya. Baik, dari pertanyaan sahabat kita ini intinya ketika suami ingin mengajak istrinya hidup mandiri, misalkan dengan cara tinggal di kontrakan atau di rumah kos-kosan, atau misalkan membeli KPR ya, BTN. Akan tetapi istrinya ini tidak mau diajak pindah, tidak mau misalkan diajak hidup mandiri dengan suami. Entah misalkan karena merasa sangat berat untuk meninggalkan kedua orang tua, entah alasan lainnya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan suami tidak terima dengan sikap istri yang tetap tidak mau pindah dari rumah orang tua, ikut dengan suaminya, apakah itu bisa dijadikan alasan untuk melakukan gugatan perceraian? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa konsekuensinya apabila suami tetap atau ingin mengajukan perceraian terhadap istrinya? Baik, ini memang tidak sedikit terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Ketika memang suami misalkan tidak mau berlama-lama tinggal bersama mertua di rumah mertua, ingin hidup mandiri, entah dengan tinggal di rumah kontrakan, rumah kos-kosan, atau misalkan kalau sudah mampu beli rumah sendiri, atau misalkan dengan cara membeli rumah KPR bersubsidi. Akan tetapi pihak istrinya nggak mau pindah. Terkait dengan hal itu, apakah suami boleh mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang tidak mau diajak pindah tersebut? Kalau menurut Undang-Undang Perkawinan, alasan-alasan mengajukan perceraian itu diantaranya salah satu alasannya adalah terjadinya pertengkaran, perselisihan, cekcok yang terjadi terus-menerus. Kalau misalkan keinginan suami untuk hidup mandiri, tapi istrinya nggak mau ikut suami, maunya tinggal bersama orang tuanya, di rumah orang tuanya, kemudian hal itu menimbulkan cekcok, pertengkaran, perselisihan dengan suaminya yang terus-menerus. Jadi perselisihannya, pertengkarannya terjadi terus-menerus. Itu sudah termasuk salah satu alasan untuk bisa mengajukan gugatan perceraian. Ya, jadi kalau ditanya apakah bisa menggugat istri yang gak mau pindah dari rumah orang tuanya hidup mandiri dengan suami, jawabannya bisa kalau ada pertengkaran, percekcokan, perselisihan yang terjadi terus-menerus. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau tidak ada pertengkaran, keributan, ya itu belum menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. Kemudian apa sih konsekuensi suami apabila menggugat cerai istrinya? Tentu ini ada konsekuensinya. Apabila seorang suami hendak menceraikan istrinya ke pengadilan agama, maka dia memiliki konsekuensi untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istrinya atau mantan istrinya pasca perceraian nanti. Di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwasanya seorang suami yang menceraikan istrinya menggugat cerai talak ke pengadilan agama terhadap istrinya, maka dia memiliki kurang lebih 2 kewajiban terhadap mantan istrinya nanti setelah putus perceraiannya. Apa saja? Yang pertama, harus memberikan nafkah iddah. Nafkah iddah ini maksudnya adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya ini jika terjadi perceraian yang diajukan atau digugat oleh si suami, maka dia harus memberikan nafkah iddah selama 3 masa tunggu atau selama 3 bulan. Jadi masa iddah itu adalah 3 bulan ya. Itu tergantung kemampuan si suami. Apakah untuk 1 bulannya 1 juta atau lebih, itu tergantung kemampuan. Nah, untuk masa iddah 3 bulan inilah suami yang menceraikan istrinya tersebut harus memberikan nafkah iddah, nafkah untuk 3 bulan masa tunggu. Kemudian selain nafkah iddah, suami yang menceraikan istrinya
juga harus memberikan nafkah mut'ah atau memberikan mut'ah. Bisa saja kita analogikan, misalkan dalam suatu perusahaan ada karyawan yang berhenti atau di PHK, maka ia harus dikasih pesangon. Nah, intinya seperti itu. Jadi mut'ah itu bisa diartikan sebagai kenang-kenangan ataupun cindera mata dari mantan suami kepada mantan istrinya yang diceraikan oleh si mantan suaminya tersebut. Nah, mut'ah ini bisa berupa uang, bisa berupa perhiasan ataupun juga kendaraan, tergantung kemampuan dan kesediaan si mantan suami tersebut. Nah, itu adalah dua kewajiban atau dua konsekuensi bagi seorang suami yang menceraikan istrinya, yang mengajukan cerai talak terhadap istrinya di pengadilan agama. Namun, hak daripada istri yang diceraikan suaminya tersebut dapat gugur atau bisa saja tidak dikabulkan hakim, dapat saja gugur kalau si istri tersebut terbukti nusyuz. Nusyuz itu maksudnya secara sederhana dapat kita tafsirkan, yaitu istri yang mungkin bisa dikatakan sebagai istri yang durhaka. Atau misalkan suami yang menceraikan istrinya itu karena istrinya terbukti selingkuh, berzina, ataupun juga perbuatan yang durhaka lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu bisa menggugurkan dia untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari mantan suaminya. Nah, sebetulnya bagi istri yang digugat cerai oleh suaminya di pengadilan agama, selain si istri ini bisa menuntut nafkah iddah dan mut'ah, dia juga bisa menuntut tuntutan yang lain. Misalkan menuntut nafkah madiyah. Nafkah madiyah itu adalah nafkah yang tidak diberikan oleh suami selama sebelum perceraian secara formal di pengadilan agama terjadi. Ya, misalkan pisah rumah sudah setahun tapi belum cerai di pengadilan, maka selama 1 tahun itu maka si istri boleh menuntut nafkah madiyah untuk yang 1 tahun tersebut, ya, untuk yang selama 1 tahun ditinggal suaminya atau pisah rumah tersebut. Kemudian bisa juga menuntut nafkah anak apabila misalkan anak tersebut diasuh oleh mantan istri nantinya. Dia juga bisa menuntut agar suami memberikan nafkah buat anaknya setiap bulannya. Silahkan, nominalnya berapa nanti diputuskan oleh pengadilan. Atau misalkan bisa juga menuntut harta gonogini. Namun tentunya kalau menuntut harta gonogini prosesnya akan semakin panjang dan semakin lama. Itu yang dapat saya jawab untuk pertanyaan sahabat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita. Apabila video ini berguna, bermanfaat bagi orang lain, dukung kami dengan cara subscribe ke channel pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.